Anjali. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, hari ini isinya malam karena waktu minggu kemarin gak bisa datang tanggal 26. Jadi Pak Sarwan mungkin waktunya juga penuh ya jadwalnya ya. Lalu disarankan Sabtu. Saya bilang oke lah Sabtu. Saya pikir jumlahnya agak sedikit, mungkin lebih nyaman buat saya ya. Biasa jumlahnya banyak, kepala orang semuanya. Bingung juga. Iya, jujur belum mempersiapkan bahan ceramah sih. Cuma tadi sambil di jalan, sambil denger-denger di YouTube ceramahnya Bante Bodhi. Ada Bodhinanda, kebetulan kepikiran mau nanya gitu. Kok Pak Sarwan gak pernah ngundang Bante Bodhinanda ceramah? Karena saya dengar di YouTube lucu gitu, ngomongnya lucu, tapi dalam terus saya lihat komen-komennya juga ada orang Kristen, orang Muslim yang ikutan komen, ikutan dengar. Ternyata baru diundang ya minggu lalu. Iya. Nah, beberapa hari ini cukup 2 minggu kesini bagi saya cukup melelahkan karena ada di jalanan ya. Apalagi 3 hari terakhir ini ngisi retret anak-anak dari Sekolah Dharma Suci di Puncak, kemudian masuk ke BTB School di Bogor. Lalu ada tema yang menarik buat saya ketika mengisi acara anak-anak kemarin adalah tentang mengembangkan cinta kasih. Tapi subtemanya adalah bagaimana memperkuat bonding. Bonding Indonesianya apa ya? Mempererat ikatan ya dengan teman gitu. Jadi mungkin tema ini yang akan saya bawa hari ini ya. Bagaimana kita bisa mempererat persahabatan dengan teman. Nah, kalau kita lihat konteks-konteks buku SD, buku cerita SD, punya teman itu sebetulnya nggak sulit ya menurut teorinya. Tinggal kenalan, salaman, sebut nama, udah gitu temenan, main bareng. Tapi kenyataannya ketika saya jadi terapis buat anak-anak, ternyata buat anak-anak berteman itu tidak semudah yang kita bayangkan. Anak kecil kan kita anggap cuma kenalan itu berarti salaman, sebut nama, terus main bareng. Ternyata tidak semudah itu bagi anak-anak kecil dan juga tidak semudah itu bagi kita orang dewasa. Bahkan mungkin menurut saya lebih mudah berteman bagi orang dewasa daripada untuk anak-anak kecil. Jadi dalam hal ini yang harus kita lakukan adalah memilih dan memilah teman. Ini yang menurut saya cukup sulit. Dan pada akhirnya suatu hari nanti, someday, one day itu, kita akan merasa bahwa kita itu sendirian dan gak punya teman sama sekali. Walaupun di kanan kiri kita punya teman. Nah ini yang istimewa. Terutama dalam pelatihan diri, lama-lama kita akan merasa hidupnya sendirian. Walaupun kita misalkan kita sama-sama temenan dari SD, satu SMP, satu SMA, sampai sama-sama kuliah. Sama-sama kita semua jadi bikuni ya, biksu-biksuni di sini. Sama-sama sekarang umurnya 60 tahun. Ketika usia udah 60 tahun, masing-masing ada yang hobi meditasi, ada yang hobinya baca mantra, baca sutra, nianfo, ada yang hobinya bakti sosial dan lain sebagainya. Judulnya sama, melatih diri. Tapi nanti dalam pelatihan diri kita yang jumlahnya 50 orang atau 60 orang di sini, kita akan merasa tidak cocok lagi ketika ngobrol dengan si A, si B, si C, si D. Padahal kepalanya sama-sama botak dan sama-sama berjubah. Itu yang saya rasakan ya. Dan saya tanya ke teman-teman suhu-suhu yang lain, bante-bante lain, kira-kira mirip seperti itu. Jadi saya membayangkan apalagi kalian gitu, perumah tangga di mana di awal merasa punya teman banyak, punya geng. Kemudian ketika usia bertambah, ternyata kita itu baru sadar nggak punya teman. Jadi yang namanya teman itu ya sebatas ke wihara, duduk bareng, makan bareng terus pulang. Jadi yang namanya teman itu macam-macam kan levelnya. Tapi yang kita harapkan sebetulnya adalah teman yang bisa kita ajak dalam suka dan duka. Maka dalam salah satu
Sigalowada Sutra itu disebutkan tentang pilihlah teman yang bisa membawa kita pada kemajuan jalan. Pilihlah teman yang bisa membawa kita pada kemajuan batin. Jangan memilih teman yang suka keluyuran tengah malam. Pilihlah teman di mana kita bekerja, dia juga bekerja. Waktu kita salah jalan, dia mengingatkan kita. Tapi kenyataannya ketika kita punya teman, terus kita bilang, ayo meditasi, ayo dengerin ceramah, ayo nianfo, udah ke arah kebaikan. Akhirnya kita malah dibenci, sok suci lu, sok baik lu, kumat lu ya. Disuruh berbuat jahat, dia juga gak mau. Tapi kita ajak ke wihara berbuat baik, dia juga menolak. Akhirnya kita merasa, apaan sih dunia ini? Terus kita juga bingung. Nah di saat itu, akhirnya kita akan memutuskan, udahlah saya ke wihara sendiri aja. Nanti mungkin di wihara saya akan ketemu dengan teman-teman yang baru. Nah di sini ketika kita bicara tentang teman, terutama teman dalam dharma, maka akan kita singgung teman dalam dharma adalah kalyana mitra. Untuk menjadi seorang kalyana mitra menurut saya tidak mudah. Jadi salah satu cara untuk punya kalyana mitra adalah kita harus memastikan diri kita adalah seorang kalyana mitra yang baik. Tanpa kita memutuskan bahwa kita akan menjadi kalyana mitra yang baik, untuk punya kalyana mitra yang baik sebetulnya agak sulit ya. Ada orang yang hobinya baksos, berbagi, mengumpulkan orang-orang, kemudian baksos. Baksos memang perbuatan baik. Terus kita lihat, waduh saya nggak pernah baksos nih. Saya cobalah baksos ikutan sama kelompok ini yang kelihatannya cukup sosial. Ketika kita sudah bergabung, 1 kali kita nyaman, 2 kali kita nyaman, baksos lah sampai 10 kali, anggaplah 1 bulan 1 kali. Baksos sampai 10 bulan. Kemudian kita melihat ada sedikit yang menyimpang dari yang kita inginkan. Kalau saya langsung nanya, kenapa sih baksos kamu seperti ini, kok kayaknya di hati saya mulai gak sreg. Pada saat itu yang pernah saya alami ya, pada saat itu saya nanya, kamu sering baksos bagi-bagi makanan kemana-mana, ceit sabgo, sampai di pinggir-pinggir jalan, ke orang-orang yang naik motor segala macam. Maksud kamu baksos ini manfaatnya apa? Dia ini anggota sangga ya, dia bilang, kita kan harus jadi orang baik nih, kita nolong sana, nolong sini dan lain sebagainya. Oke, di saat itu saya setuju. Tapi ketika semakin lama semakin dekat, semakin lama sering ngobrol, kemudian melihat cara kerjanya dia, jadi anggaplah ya di Dharma Suka ini baksos. Kemudian akhirnya kita memperluas lah bukan kami. Kita memperluas tempat baksos, masuk ke mall depan. Akhirnya memperluas lagi sampai ke Muara Karang. Jadi sekarang satu komplek Jakarta Utara kita masukin buat baksos. Terus tiba-tiba kita nggak sreg nih, kok kayaknya beda sedikit. Jadi pada saat saya tanya, jawabannya masuk akal. Nah akhirnya kita ya udah deh mungkin perasaan yang baper ya, bawa perasaan. Nah pada saat hadir di hari H untuk baksos, di lebih awal hadir di acara, orang ini teriak-teriak. Marahin satpam komplek misalkan, terus bilang kalimat, gimana sih kamu udah saya kasih dana tiap bulan masih juga tidak mementingkan kepentingan saya. Nah akhirnya muncul di pikiran saya ya, oh ini nih yang menyebabkan saya nggak sreg dengan cara baksosnya dia, ternyata ketahuan bahwa masih ada mainan ego di situ ketika baksos. Jadi akhirnya mulai memisahkan diri ya, karena sudah nggak sreg lagi, cari lagi teman. Sampai akhirnya memutuskan sesuai dengan Dhammapada, kalau tidak bertemu dengan teman yang sesuai, sebaiknya kita memang jalan sendiri. Dulu nggak masuk akal kan, kita masih punya banyak teman. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang saya masih mulai bisa memahami ini yang dimasukkan dengan Buddha, bahwa pada akhirnya konsep pelatihan diri berubah. Kita semakin dalam, dia pun semakin dalam, mereka pun semakin dalam, kita semua semakin dalam. Karena semakin dalam pelatihan dirinya, kita kecampur dengan karma kita di kehidupan lalu, jodoh karma kita di kehidupan dulu. Sama tekad awal kita untuk baksos atau untuk berbuat baik itu apa. Atau tujuan kita melatih diri itu apa. Dan pada akhirnya keluar sekat-sekat, gak sejalan, akhirnya udah gak ketemu.
Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun mungkin gak ketemu, di tahun ke-10 kita akan ketemu ngobrol lagi. Kemana aja kamu gak pernah ketemu lagi? Terus dia cerita misalkan, saya ke Amerika meditasi dan lain sebagainya. Kamu kemana? Terus saya bilang misalkan, saya Indonesia nih, gini. Pas ngobrol, nyambung. Akhirnya berteman lagi tapi 10 tahun kemudian. Nah di sini, untuk menjadi seorang kalyana mitra yang terus menerus bertahan, itu memang gak mudah. Harus kita pertahankan. Tapi kalau memang sudah tidak sejalan lagi, tidak sepikiran lagi, saat berucap juga sudah tidak sesuai lagi dengan hati kita, saya rasa tidak harus dimusuhi, tidak harus dijauhi, tapi kita boleh tetap berteman, tetap say hello, tapi dengan cara latihan adalah milik kita. Selebihnya ya kita hanya teman. Jadi dibedakan antara kalyana mitra dengan teman. Nah kemudian tadi sambil di jalan saya jadi mikir juga ya, kalau berteman itu aja begitu sulitnya, sampai saya bilang sama anak-anak sekolah, untuk mempererat hubungan kamu dengan teman-teman kamu, kalau ada orang nyontek, kamu jangan kasih contekan. Memang betul ya, sesama murid mempererat persahabatan dengan cara saling menyontek, betul. Tapi bukan itu solusinya, karena nanti sama-sama otaknya sama-sama kosong, jangan dilakukan. Atau misalkan lagi duduk meditasi, sesi meditasi walaupun hanya setengah jam. Ya judulnya 30 menit, tapi kan ngomong-ngomong saya udah 10 menit. Terus anak SD kelas 5 goyang sana, goyang sini gitu kan. Udah goyang-goyang baru 5 menit, lampunya dimatikan, terus tangannya. Terus saya lihat, terus saya samperin. Terus dia kaget, lihat baju coklat ada di depan dia, langsung gini, langsung meditasi lagi. Saya jawab, kalyana mitra gak seperti itu. Kalyana mitra itu ketika ada temannya meditasi, kamu gak boleh ganggu. Dia bilang, tapi saya bosan. Iya Su, tahu kamu bosan, kan Su kasih instruksi. Kalau bosan, kalau ngantuk boleh buka matanya. Lah pilihan kamu bukannya buka mata, malah begini ke pinggir. Jadi itu kalau kita didik rawat terus sifat-sifat bosan, sifat-sifat jenuh dalam diri kita, suatu hari ya sama ya dalam kebaktian, bukan cuma di wihara. Kita akan pegang handphone, itu banyak kalau saya dengar YouTube ceramah ya, nggak di agama apa, nanti penceramahnya ngomong di belakang. Yang pegang handphone tolong handphonenya di silent atau dimatikan. Jadi ada rasa bosan dan jenuh dalam hidup manusia. Nah dikaitkan dengan kalyana mitra, berarti kalyana mitra ini adalah orang yang akan terus menerus mengingatkan kita tentang bagaimana melatih diri, bagaimana melatih batin, bagaimana melatih ucapan. Jadi kalyana mitra ini berkaitan dengan pelatihan diri. Pelatihan diri namanya syusing. Syu artinya mengubah sing artinya perilaku. Jadi yang namanya Mandarinnya syusing atau melatih diri artinya mengubah perilaku. Dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang salah tidak punya pandangan benar menjadi berpandangan benar. Dari suka mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat sekarang berubahnya menjadi apa? Ya menjadi diam atau berubah menjadi kalimat yang bermanfaat. Atau mungkin juga dari sikap perilaku yang tadinya cuek, diajak ngomong cuman misalkan ini ada Leon di sini ya. Contohnya Leon misalkan. Leon sini. Apa su? Kepalanya gini doang. Nah sekarang mengubah perilaku. Ketika dipanggil Leon langsung balik. Ya suhu. Itu kan perubahan perilaku di mana muncul ada empati, ada tanggung jawab, ada apa lagi? Ada kedewasaan juga di situ karena nggak seperti anak kecil. Begitu dipanggil langsung pergi atau langsung sambil jalan. Jadi pelatihan diri kalyana mitra dengan memperkuat persahabatan itu tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Nah kalau kita ke Tibet, suka ada lukisan-lukisan di mana ada gajah, ada monyet sama burung kalau nggak salah ya. Jadi mereka adalah contoh pertemanan sejati di mana hewan-hewan ini semuanya saling support selama mereka ada di alam kehidupan. Nah, contoh kalau misalkan kita bingung kalyana mitra ini contohnya seperti apa, kita bisa buka Jataka. Jadi begitu banyak kisah-kisah di kehidupan masa lalunya Buddha Sakyamuni, di mana beliau selalu berteman dengan Sariputra, Biku Moggallana, kemudian juga Sariputra, Moggallana,
Ya, tiga sekawan selalu berkumpul menjadi satu ya rata-rata. Sama Dewa Data, sama Dewa Data. Jadi jangan dilupakan bahwa Dewa Data juga ada dalam kehidupan Bodhisattva. Nah di sini berkaitan dengan Kalyana Mitra, tidak harus merujuk kepada orang-orang baik. Kalyana Mitra itu bisa juga mengacu kepada orang-orang yang tidak sejalan dengan kita. Jadi tadi ada ngomong sama Bu Ikem di belakang, dalam 2 minggu ini, kenapa saya selalu ketemu dengan orang-orang yang aneh-aneh? Nah kalau kita belajar lebih dalam lagi, sebetulnya tidak ada orang aneh di dunia ini. Semua orang sifatnya adalah netral. Tiap orang ada negatifnya dan ada positifnya. Cuma kita di kehidupan dulu atau di kehidupan sekarang di masa kecil, kita banyak luka batinnya, kita banyak traumanya. Jadi orang yang netral pun ketika dia bertanya lagi, suhunya udah datang belum? Suhunya naik mobil apa? Suhunya sama siapa? Mobilnya warna apa? Dia udah jawab semuanya, terus 5 menit kemudian nanya lagi, suhunya udah sampai belum? Naik mobil apa? Terus menerus begitu 1 jam pertanyaannya. Terus mulai, ini orang kok aneh. Saya cuma bilang, tidak ada dalam kehidupan kita orang yang datang untuk mengganggu kita. Kecuali kita mengizinkan orang-orang itu datang untuk mengganggu kita. Jadi yang harus kita lakukan ketika ketemu dengan kondisi atau ketemu dengan orang-orang yang tidak menyenangkan, kita harus bertanya nih sama diri sendiri. Ada apa dengan diri saya sampai hari ini saya menarik energi orang-orang yang menurut saya bukan aneh ya, harus dirinci, bawel, banyak bertanya, gak percayaan, gak jujur, pembohong, penipu dan lain sebagainya. Itu pertanyaannya. Atau mungkin kalau dibuat lebih simpel lagi pertanyaannya, apa yang ada dalam diri saya yang harus saya ubah dengan kehadiran orang-orang tersebut. Maka itulah yang disebut dengan Kalyana Mitra, pelatihan diri atau juga memperkuat persahabatan. Jadi semua orang yang hadir dalam hidup saya saat ini, kalian ini semuanya sifatnya netral. Tapi kalau misalkan saya di masa kecil ada luka batin, ada trauma, apapun yang kalian lakukan selalu salah di mata saya, artinya bukan kalian yang harus saya salahkan. Tapi saya harus bertanya, bukan saya juga menyalahkan diri sendiri, tapi saya tanya ke dalam diri saya sendiri. Kenapa orang ini bisa muncul dalam hidup saya? Kenapa alam semesta menghadirkan orang ini dalam hidup saya? Bagian apa dalam diri saya yang harus saya ubah berkenaan dengan kehadiran orang ini? Nah ini jadi PR besar buat kita karena kita lebih banyak selalu menyalahkan orang lain. Dan pada akhirnya kita tidak menemukan seorang Kalyana Mitra karena di mata kita semua orang adalah salah. Tapi kalau kita terus-menerus bisa melihat ke dalam diri kita sendiri, maka kita akan berterima kasih kepada semua orang yang hadir. Karena semua orang adalah Kalyana Mitra. Jadi ada orang yang datang dalam hidup kita sengaja mengganggu, merecoki pikiran kita. Ada orang yang datang dalam hidup kita sengaja merecoki perbuatan kita. Ada orang yang datang dalam hidup kita sengaja merecoki dengan ucapan-ucapannya dia. Nah kalian terpengaruh di bagian yang mananya nih? Di bagian ucapankah? Di bagian pikirankah atau di bagian perbuatan. Nah terus menerus melihat ke dalam, karena seorang pelatih diri bukan dia terus menerus melihat keluar, dia harus terus menerus melihat ke dalam. Latihannya sampai kapan ini? Sampai kita mati latihannya, terus dilanjutkan lagi di kehidupan berikutnya. Lelah, jelas lelah, karena itu kita harus punya tekad dalam hati. Di kelahiran sekarang juga, kalau merasa lelah ya, di kelahiran sekarang juga saya harus keluar dari kelahiran dan kematian alias mencapai nibbana. Karena kalau enggak tercapai. Nah berapa hari lalu, ya dalam seminggu inilah di saat sibuk banget mesti retret sana retret sini, tiba-tiba ada yang minta doa untuk anaknya sakit ya orang Jawa. Kemudian saya bilang, aduh kamu baca doa sendiri deh buat anak kamu, anaknya masih kecil sih 4-5 tahun. Saya bilang mohon maaf kamu baca doa sendiri, doanya, dia bertanya saya, doanya doa apa Suhu? Saya jawab doa yang lagi itu saya ajarin kamu. Jadi 3 bulan lalu anaknya pernah dalam kondisi sekarat juga. Dia tanya saya, karena dia juga belajar agama ya, lulusan agama. Dia tanya saya, Suhu berikan saya pencerahan, gimana caranya supaya saya bisa menerima
karena anak saya sudah, dokter vonisnya udah dalam kondisi yang sangat kritis. Kasih pencerahan supaya saya bisa masuk ke otak gitu, ke akal, bahwa anak saya sebentar lagi mau jalan. Saya cuma bilang, udah dah daripada mikir yang enggak, kita doa. Ayo kita doa. Jadi video call, karena dia tinggal di Jawa. Video call, pagi siang malam, sampai Kuanim Sejid tuh. Sembuh keluar, masih Kuanim Sejid. Saya cuma bilang, berterima kasihlah pada Kuanim Pusat, masih ada kesempatan untuk jadi anak kamu. Terus sekarang bawa buah, bawa kue, karena yang dibaca Namo Kuan Sim Pusat terus menerus ya. Bawa kue, bawa makanan ke Kuanim Pusat. Ternyata 2 bulan lewat, 3 bulan lewat, ini sakit lagi. Saya bilang, maaf saya gak bisa bantu, saya lagi sibuk banget nih sama anak retret. Kamu doa sendiri aja. Baru ngomong begitu, besoknya dapat kabar pagi-pagi, sudah meninggal anaknya. Udah saya gak banyak ngomong lah ya, saya diem. Terus saya cuma berpikir, wah mulai nih pikiran jelek. Kalau lagi susah nyari suhu dah. Lagi senang udah gak ingat. Artinya ketika anaknya sakit, saya dikejar-kejar buat doa. Tapi ketika anaknya meninggal, kabar pun gak ada gitu. Kabarnya dari orang lain. Terus ada yang kasih tahu saya, kayaknya gak sempat pegang handphone suhu. Ya deh dimaafin. Akhirnya tuh saya baca status dia tiap hari. Ini papa nih ya, papa, ayah. Baca status dia tiap hari, tadi sore, tadi siang, saya komen. Jadi dia tanya ke satu biku. Bikunya jawab tentang anicca segala macam, kemudian dia komen lagi nih, dijadikan status. Ngerti teorinya, tapi batinnya nggak bisa terima. Karena tiap hari deket banget nih sama papanya, nyanyi bareng, main bareng, pergi bareng, semua bareng. Akhirnya saya nggak tahan, saya komen juga tuh status. Saya bilang, kasih ruang, kasih tempat ke dalam hidup kamu untuk berduka. Jadi kita juga di sini sama ya. Seorang Kalyana Mitra, terutama Pak Sarwan dan geng yang suka pergi ke rumah duka, atau siapapun di sini yang suka pergi ke rumah duka kunjungan, ada peti di situ sebagai Kalyana Mitra, sebagai teman yang baik yang mau memperkuat hubungan dengan teman. Gimana caranya? Ketika sampai ke rumah duka, belum tutup peti, berarti dalam kondisi lagi sedih-sedihnya, mungkin juga kaget, mungkin juga syok. Kenapa kamu pergi begitu cepat gitu? Kemarin saya juga dari rumah duka ya, di Bogor itu usianya 52, istrinya pergi makan jam 12 siang, pulang jam 3, begitu masuk kamar suaminya udah kaku. Dia nangis terus nih, anak sama istrinya. Jadi di sini kita belajar tentang Kalyana Mitra adalah ketika ada kedukaan, jangan memberikan ceramah panjang lebar juga, karena jujur tidak akan masuk. Yang ada adalah penolakan, karena dia akan marah, dia akan kecewa. Kenapa saya udah doa begitu banyak nggak ada mujizat juga? Kenapa masih juga, misalkan ya, misalkan saya punya anak, kemudian anaknya sakit berat, kemudian saya sembahyang nih ke Buddha, ke dewa-dewa. Tolong berikanlah kesembuhan. Kalau sampai anak saya sembuh, saya akan tiap hari datang ke wihara untuk berdana. Atau kalau sampai anak saya sembuh dari penyakitnya, saya akan jadi samanera sementara 3 bulan. Jadi banyak kita suka bargain ya, suka bargain itu apa sih namanya? Negosiasi, nego dengan dewa-dewa, dengan Buddha, dengan bodhisattva. Kalau saya bisa naik kelas nanti saya akan begini. Kalau sampai debt collector tidak menagih saya lolos dari hukuman nanti saya akan gini, banyak. Kenyataannya tidak terjadi, tetap drop ke bawah, ditangkap masuk penjara, atau anaknya meninggal, atau malah kena cancer terus makin berat. Akhirnya kita mulai marah, terus menyalahkan, percuma ke wihara, udahlah jangan ke wihara. Udah percuma nih, dewa-dewa juga gak mempan, Buddha juga gak ada gunanya, semua bohong. Marah, terus gak ada yang nanggepin, dari alam juga gak ditanggepin, terus lama-lama dia capek. Udah dia capek, dia frustrasi, dia depresi. Nah dia depresi, tugas kita jadi Kalyana Mitra ngapain? Dari awal kita cuma ngedampingin doang, gak usah ngomong banyak-banyak, cuma ngedampingin, terus ngomong di samping dia. Saya ada terus buat kamu, kapan kamu butuh saya akan hadir buat kamu. Kita dampingin terus tuh. Jadi berarti kalau udah janji mau ngedampingin dia, handphone kita buka 24 jam. Jangan sampai nanti handphone kita matiin pas dia telepon, terus dia ngomong,
Katanya mau standby buat hidup saya. Buktinya sekarang saya butuh, dia nggak buka handphone. Wah, bohong. Benar-benar frustasi, bunuh diri nanti, repot. Jadi kita tetap buka 24 jam, terus kita niatkan. Dalam sebulan, orang ini kembali dalam kondisi agak normal. Nggak usah bilang normal ya, agak normal, agak membaik. Jadi kita standby sebagai teman yang baik. Terus kalau dia telepon, kita langsung angkat. Iya, apa yang bisa saya bantu? Kadang-kadang ketika suasana duka jam 12 malam, mulai 11 malam sampai jam 2 itu bisa terbangun. Kemudian rasanya sepi banget, gak punya teman, gak punya siapa-siapa dan kosong. Di saat itu kita hadir buat dia. Kita dampingin terus sampai kemudian dia negosiasi, kita cuma dengerin doang, gak usah ngomong jangan nego, jangan melarang orang. Kasih space ke dia, kasih ruang, kasih tempat. Jangan melarang, kita dampingin terus sampai kemudian dia marah, dia ngumpat-ngumpat dengan makhluk-makhluk suci, kita juga nggak usah sebut-sebut, jangan nanti karmanya buruk kena, nggak usah, biarin aja. Karma urusan nanti kita singkirkan dulu, kemudian kita dampingin, dia marah-marah kita temani. Paling yang kita lakukan kalau perempuan sama perempuan ya peluk, kalau laki-laki ya tempel aja tangannya di pundaknya atau diusap punggungnya biar dia tenang. Kemudian setelah marah, orang ini akan kembali menerima, dia akan menerima. Nah ketika dalam proses menerima, tadinya kayak lembah nih, marah, kecewa, terus kemudian negosiasi, depresi ke bawah, kemudian dia akan naik ke atas, polanya seperti itu. Begitu naik ke atas, dia akan menuju penerimaan nih, acceptance. Ketika menuju ke atas ini, kita baru ngomong ceramah, segala sesuatu anicca, kamu harus sabar, kamu harus tegar, kamu harus apa. Ini baru bisa masuk. Kalau kita ngomong keduluan lebih awal, orang-orang ini makin sebel sama kita. Seolah-olah kita tidak paham dengan emosi dia. Akhirnya orang-orang ini akan menjauh dari kehidupan kita. Terus kita juga marah. Ditolong bukannya berterima kasih, malah menjauhi kita. Sebenarnya bukan masalah menjauhi, nggak tepat waktu nolongnya. Jadi emang ini teorinya seperti itu. Kalyana mitra ketika dalam suasana bahagia banyak yang menghampiri. Kayak gula dan semut. Tapi dalam kondisi susah, dalam kondisi sakit, dalam kondisi berduka, kehilangan, teorinya seperti itu. Nah tugas kita sebagai kalyana mitra adalah mendampingi, hanya diam. Dan tidak usah banyak nasihat, tidak usah memberi instruksi apa-apa. Malah kalau memungkinkan kita bilang, kamu udah makan belum? Saya beliin nasi padang ya atau nasi apa misalkan. Terus dia bilang, enggak, saya enggak mau makan. Kita ambil minum aja yang ada gulanya, udah kamu minum aja deh. Yang penting kamu harus kuat, kamu jaga kesehatan. Dengan ucapan cuma sepele gitu aja, sesingkat itu aja, bagi dia merasa saya ditemani. Jadi tentang kalyana mitra ini nggak mudah ya. Tapi dalam praktek dalam kehidupan sehari-hari, ketika usia kita mulai bertambah, harusnya kebijaksanaan kita juga mulai meningkat. Tidak semua orang butuh diceramahi. Tidak semua orang butuh dinasehati. Ada kalanya kita hanya perlu didengarkan. Ada kalanya kita hanya perlu duduk di sebelah aja, ditemani doang, ditemani. Ada kalanya kita hanya perlu ditinggalkan dan untuk sendirian. Nah ketika orang ini ditinggalkan sendirian, misalkan kita tanya, apa yang bisa saya lakukan supaya kesedihan kamu berkurang? Jadi kita mesti offer, kita mesti nanya, apa yang bisa saya lakukan supaya kesusahan kamu berkurang? Kalau dia jawab, kasih saya 1 miliar, kita langsung bilang, maaf tidak ada uangnya. Tapi kalau dia bilang, enggak, saya cuma cukup dibiarkan aja sendiri, leave me alone, tinggalin saya sendiri. Oke, saya tinggalin kamu sendiri, tapi saya ada di pintu situ ya. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu panggil saya standby buat kamu. Itu namanya teman seperti itu ya. Kalau tentang uang, langsung bilang tetot. 5.000 pun nggak balik beneran dah. Jadi kalau misalkan ada banyak ya story tentang uang dipinjam sama teman. Ada juga orang mungkin sengaja datang ke rumah ibadah buat meminjam uang juga, bukan nggak ada ya. Di saat ada orang meminjam dengan jumlah begitu besar, kita langsung mawas diri nih keluar. Nggak usah kasihan. Kasihan itu nggak ada rumus buat orang umat Buddha menurut saya. Karena segala sesuatu tercipta karena karmanya sendiri, itu udah pasti. Jadi yang harus kita lakukan adalah, oh kamu butuh uang, oh sama dong. Kamu butuh enggak, suhu pasti lebih banyak duit, misalkan seperti itu jawabannya. Oh jadi menurut kamu suhu lebih banyak duit, ya udahlah kita iyahkan aja ya, kita aminkan saja.
Kamu butuh uang buat apa? Mungkin ada hal lain selain uang yang bisa saya bantu, cara manage keuangan kamu, cara mencari pendapatan supaya lebih banyak lagi dan lain sebagainya. Jadi kita mungkin tidak harus bicara tentang uang, tapi kita bisa bantu memikirkan bagaimana cara dia mendapatkan uang, seperti itu. Kalau dia bilang, enggak, saya tetap butuh modal, karena kalau enggak ada modal saya enggak gimana bisa dapat uang. Kita bisa bilang sama dia, mencari uang itu kadang-kadang enggak usah pakai modal, dengan modal uang lagi. Nih kayak saya nih, cuap-cuap ngomong aja sama Pak Sarwan tadi kasih duit gitu istilahnya. Jadi kasih angpau. Jadi istilahnya banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa harus lewat uang dulu. Jadi artinya kita yang harus benar-benar bantu orang dulu, buka jaringan dulu. Karena ini penting banget ya Kalena Mitra. Ketika membuka jaringan, kita perilaku juga bagus, lama-lama orang mengenal-kenalkan. Dari situ rezeki baru mulai lancar, seperti itu. Oke lah hari ini ya tentang Ngaler Ngidul, tentang Kalena Mitra, tentang pelatihan diri. Intinya adalah bagaimana kita mengolah batin kita. Kita bersahabat bukan hanya dengan orang lain intinya, tapi kita coba bersahabat dengan diri sendiri. Karena sahabat sejati adalah diri sendiri. Kalau buat anak kecil saya akan bilang, siapa sahabat sejati kamu? Coba hai girls, boys. Dijawab sama dia, Kelvin. Ini misalkan namanya siapa gitu, Angel. Aku bilang bukan Angel, bukan Kelvin. Jadi siapa? Your best friend. Dia bilang I don't know, nggak tahu. Your best friend adalah your daddy and your mommy di rumah. Oh iya benar, terus tepuk tangan semuanya. Nah itu kalau ke anak-anak kecil seperti itu, best friendnya adalah papa dan mama. Nah sekarang pertanyaannya, kalian sebagai papa dan mama apakah bisa menjadi best friendnya anak-anak? Harus bisa. Pertama, jangan suka bocorkan rahasia anak ke orang lain. Nah ini penting. Ada orang tua yang suka banget tuh ngomongin kejelekan anaknya kemana-mana. Depan anaknya lagi. Terus anaknya nyari suhu. Sakit hati. Dihina-hina sama papa mama sendiri. Emang saya bukan anaknya kali ya? Anak pungut atau anak apa? Saya cuma jawab sabar ya. Sabar ya dek. Nanti kalau suhu ketemu papa mama nanti suka kasih tahu. Jadi kita walaupun dia anak kecil, kita harus mampu menjaga rahasia anak-anak kita. Setiap orang kalau dipermalukan itu dia akan malu. Anak kecil juga sama, orang dewasa apalagi, orang tua juga apalagi. Kemudian yang ketiga, ketika dia salah kita ingatkan, kita reminder dia terus menerus. Tapi jangan keseringan. Kalau keseringan anak kecil bilang mama gue radio butut. Mama gue radio butut ngomong terus ngoceh terus. Kenapa anak kecil lebih segan sama papa daripada sama mama? Ayo. Papa jarang ketemu anak, tapi anak lebih takut sama papa. Kenapa? Karena papa cuma ngomong sekali tapi tegas. Kalau mama ngomong berkali-kali tapi nggak tegas. Itu, jadi mama juga harus tegas. Ngomong cuma sekali lagi, 3 kali udah. Tapi ingat, jangan ada silent treatment. Jangan suka musuhin anak. Nah ini juga kelemahan orang tua ya. Anak kalau bandel, bukan bandel sih. Anak mungkin punya pendapat sendiri dan nggak sesuai sama orang tua. Kemudian orang tua merasa tidak didengarkan, kemudian tidak dihargai, kemudian tidak dilihat oleh anaknya. Efeknya musuhin anak. Nah yang suka musuh-musuhan umur berapa? Umur 2 sampai 3, umur sekolah kelas 2 sampai 3 SD. Kelas 1 SD sampai 3 SD itu hobinya suka musuh-musuhan. Jadi kalau papa dan mama di sini hobinya musuh-musuhin anak, kalian lagi balik ke masa kecil suka musuh-musuhin orang. Kita harus mikir nih ke dalam diri sendiri. Saya udah 40, saya udah 50, udah 70, udah 50, 60, 70. Saya udah dewasa. Berarti dalam diri saya pun harus dewasa. Jangan suka musuh-musuhan orang. Jangan suka musuh-musuhin orang. Jangan suka blok-blokan, jangan suka ngegeng. Ada orang tua yang ngegeng, bukannya nggak ada. Kalau main cuma sama itu aja gengnya. Nggak boleh ditowel, nggak boleh diganggu-gugat, nggak boleh diapa-apain cuma ngegeng. Zaman kapan orang ngegeng? Zaman SMP ngegeng. Jadi kalian badannya tua, tapi kalau hobinya ngegeng berarti balik ke zaman SMP. Kenapa bisa balik ke zaman masa kecil? Karena masa itu yang paling menyenangkan buat orang ini. Jadi diulang lagi, itu masalahnya. Kalau yang tidak menyenangkan dia tidak mengulang, dia nggak mau, dia reject, dia tolak. Tapi kalau masa itu menyenangkan, dia lakukan lagi terus menerus. Jadi musuhin orang waktu itu dia senang.
Karena begitu musuhin orang dia langsung merasa harga dirinya terangkat, egonya naik. Wah gue bisa musuhin orang nih, semuanya gimana gue, semuanya takut sama gue, semuanya ngemis-ngemis, aduh ampun ampun mungkin ya. Di saat itu dia bangga, tapi tidak sadar. Ketika sudah tua diulang kembali silent treatment, musuhin anak, musuhin suami gak dikasih makan, gak dimasakin. Suaminya bingung, kenapa gue gak dimasakin, salah gue apa ya? Perasaan tadi masih bercanda sejam lalu, sekarang udah dimusuhin. Nah sebagai suami, biasa perempuan yang silent treatment ya, laki-laki jarang. Sebagai suami langsung, oh dia lagi balik ke masa SMP atau masa SD, ya udah antepin aja. Nanti juga dia bosen nanya sendiri. Nah kita berarti sebagai orang, kenapa ya laki-laki dianggap karma baiknya lebih besar daripada perempuan? Karena laki-laki ada juga silent treatment tapi jarang. Kemudian lebih mawas diri ketika berucap, lebih bijaksana, terus jangan diulang-ulang. Kalau saya tanya anak-anak kecil, kenapa kalau mama ngomong kamu nggak dengerin? Kalau Suhu ngomong, padahal sama mama kamu kok nurut banget gitu. Dia cuma ngomong, Suhu ngomongnya cuma sekali. Kalau mama ngomongnya pagi siang malam diulang-ulang lagi. Intinya apa sih? Kok mama nggak percaya sama saya? Kalau saya ngomong cuma sekali, itu mainan nanti kamu rapiin ya, masukin kerak-turaknya di situ. Suhu tunggu di luar. Iya Suhu, langsung udah Suhu udah beres. Kalau di rumah, beresin mainannya cepetan. Masih belum diberesin juga, makin kita bawel, makin gak dilakuin sama dia. Nah kemarin juga saya tanya ke anak-anak sekolah ya, siapa di antara kalian yang suka membudekkan diri sendiri di rumah? Semua angkat tangan. Kenapa bisa budek-budekkan diri? Kamu kan gak budek. Kenapa suka menulikan kuping sendiri? Ya tadi kondisi rumah terlalu bawel, teriak-teriak atau ribut terus, akhirnya bikin mereka tidak nyaman. Jadi sekarang kita menjadi kalyana mitra, selain buat diri sendiri, juga jadilah kalyana mitra untuk keluarga kita di rumah. Jadikan sahabat, anak-anak itu sahabat kita, bukan musuh kita. Kemudian jadikan teman kita itu adalah pasangan kalian, jadikan pasangan kalian sebagai kalyana mitra. Dalam bahasa Mandarin, pasangan itu disebutnya dengan tongshu, tong, latihan, sama-sama pelatih diri gitu. Jadi kalyana mitra ini bisa dalam bentuk yang positif, bisa dalam bentuk yang negatif. Jadi kita yang wajib mengolah batin kita, seperti itu. Terima kasih, selamat malam. Boleh. Baik Bapak Ibu, ada beberapa menit diisi dengan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa disiapkan secara lisan atau tertulis. Untuk pertanyaan tertulis bisa di WhatsApp ke nomor Wihara. Bisa di WhatsApp ke nomor 0811 9921 098. Apabila pertanyaan lisan tinggal angkat tangan, nanti kita tunjuk untuk maju ke depan. Sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita buka kembali buku tuntunan kebaktian, kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Mari rekan-rekan sedama, kita buka lagi buku tuntunan kebaktian. Kita buka pada halaman 92. Kita nyanyikan bersama lagu Hadirkan Cinta. Kita renungi tentang arah langkah dalam hidup ini. Tebarkanlah cinta kasih di lubuk hati agar bahagia terjadi.
Sadarlah, hai manusia, berpedoman yang benar agar bahagia. Pancarkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Terkadang hati kita pun terpana menatap kemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Kita akan mulai lagi nanti di paragraf ketiga. Terkadang hati kita pun terpana. Terkadang hati kita pun terpana menatap kemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Kita memasuki sesi tanya jawab. Apakah ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin bertanya? Silakan maju Ke depan. Sefu, selamat malam. Malam. Sorry ya, saya belum selama ini budak KTP, jadi berarti banyak tidak tahu. Iya, dimaafkan. Saya tinggal di Malaysia, Oh. terus jadi pulang ke sini tengok papa mama. Saya perhatikan sejak sebelum COVID, setahun saya pulang mungkin 1 kali 2 kali. Setelah COVID saya lebih sering pulang. Tapi dan sejak COVID itu saya mulai belajar Dhamma melalui YouTube, lalu juga belajar meditasi. Nah sejak pulang itu, sejak COVID itu balik ke Jakarta,
berarti sekitar udah 3 tahun gitu, Mama udah 3 kali bilang sama saya, udah sering belajar, udah sering meditasi, kenapa sifat masih jelek, sifat makin jelek, begitu. Terusannya saya ini selama ini anaknya penurut, selalu iya. Tapi nggak tahu terakhir ini sejak COVID selesai juga, bukannya nggak nurut apa ya, kalau saya nggak setuju saya bisa bilang tidak. Mulai istilahnya mungkin kayak membangkang gitu, tapi bukannya bilang. Jadi pendapat yang saya nggak suka saya langsung bisa bilang, sepertinya Mama nggak seneng. Jadi sekarang akhir-akhir ini setiap kali saya mau pulang, nggak pulang saya juga ada rasa takut, karena selalu diingatkan harus berbakti orang tua. Dan orang tua saya selalu ngarepin saya pulang. Jadi ada rasa takut, tapi setiap mau pulang saya ada rasa was-was. Jadi karena kita tinggal di apartemen gitu, saya selalu ngerasa takut. Kalau siang nggak ngapa-ngapain saya lari duduk di gym, nggak berani di rumah, nggak berani di apartemen. Jadi sebenarnya saya pulang, jadi selalu ada rasa takut, was-was. Dan saya juga coba disuruh terapi. Jadi saya waktu pergi terapi itu saya ditanya, siapa orang yang, saya suruh mengingat siapa orang yang saya tidak suka. Ingatan saya langsung ke Mama. Lalu disuruh ingat apa kebaikan dan kejelekan saya. Kebaikan saya tidak bisa ingat, yang saya ingat cuma saya jelek. Gitu. Tapi saya juga suruh ingat apa jeleknya, saya tidak bisa ingat. Lalu katanya jadi saya sudah memblok diri saya dengan saya jelek. Dan sekarang pas pulang begini, saya juga ngerasa takut sangat. Tiap pulang saya rasa was-was. Jadi sebenarnya saya pulang istilahnya terpaksa ya. Dan karena saya di Malaysia itu tidak ada wihara, nggak ada sefunya. Jadi pas pulang ke Sabtu Minggu saya coba ke wihara, dan itu pun juga dengan izin yang deg-degan. Begitu apa yang harus saya lakukan. Makasih. Iya, thank you ya buat keterbukaannya nih. Mau tepuk tangan aja ragu-ragu ya, takut salah ya. Gimana nih? Ya, thank you ya. Tapi masalah ibu harusnya bukan cuma masalah ibu ya. Mungkin dialami oleh cukup banyak dari kita di sini ya. Takut sama mama. Padahal umurnya udah 60, 70, mamanya umur 90. Ada di Bogor. Mamanya udah 90 lebih, masih sehat, seger buger. Dia anak pertama, umur 65. Adik-adiknya semua laki-laki jadi orang, dia yang harus membantu mamanya. Terus mamanya juga ada musuhin dia segala macam, tapi dia juga nggak berani apa-apa. Sampai sekali waktu, karena dia orang kaya, keluarga kaya lah. Akhirnya mamanya kalau nggak suka ngancem. Lu kalau nggak nurut, nggak gua kasih duit lagi lu bulanan lu. Kalah dia. Bertahun-tahun seperti itu. Saya di Bogor 17 tahun, dia seperti itu 17 tahun. Kemarin di rumah duka, pulang barengan karena dia tinggal di belakangnya wihara. Saya tanya, kamu kok sekarang baru sadar saya. Kamu kok sekarang kamu kok sekarang lebih banyak, saya lihat di Bogor ya, kamu kok jarang ke Jakarta sekarang. Terus dia jawab, iya mama lagi musuhin tapi saya juga udah bodo amat deh sekarang. Nah, jadi sekarang dia udah bisa bodo amat. Kalau saya sebagai terapis saya bilang, good, bagus gitu. Artinya kamu sudah bisa jadi diri sendiri. Itu yang pertama ya. Jadi pertama adalah kita harus open terhadap diri sendiri. Kelemahan kita apa, kelebihan kita apa, itu yang pertama. Yang kedua, terus mengakui kelemahan kekurangannya di mana. Cuman kan tadi belum keluar kan. Jadi memang banyak cara untuk membuka kelemahan sama kekurangan kita. Salah satunya adalah ketika kita bergaul sama orang ngomong apa tentang kita, nah itulah kita. Entah itu positif ataupun negatif. Atau mungkin kita ketika ketemu anjing, ketemu kucing, takut enggak? Kalau takut, berarti ada takut dalam diri kita. Apa kelebihan kita apa, kita boleh tanya ke teman-teman yang dekat dengan kita. Kelebihan saya apa, kekurangan saya apa, tolong kamu kasih tahu saya. Nah umumnya orang gak mau ngasih tahu kelemahan orang, takut dimusuhin, takut
ada dua pandangan tentang mama ya terutama ya menurut saya. Yang pertama adalah pandangan bahwa mama memang menyebalkan, menyakiti terus-menerus dan memang selalu bikin anaknya sengsara, susah. Itu bagi orang-orang yang belum bertemu kebaikan, benefit dari mama, peran mama. Tapi begitu dia sudah dapat jati diri dia sendiri, dia akan sangat berterima kasih kepada mama. Kenapa? Karena ketika mama mengajarkan terus-menerus tentang penderitaan, tentang sufferings, kita lama-lama jadi mikir tentang kondisi dunia, tentang tidak kekal, tentang mencari kebahagiaan, tentang siapa sih saya sebetulnya, itu dengan bantuan penderitaan yang dikasih dari mama. Nah sampai satu hari kita mulai merenungkan siapa saya, kemudian kita mulai sadar siapa diri saya sendiri, kita mulai pisah dengan konteksnya mama, jadi diri sendiri. Nah di saat perpisahan ini yang tadi teorinya, mama tidak siap menerima anaknya hilang dari hidupnya dia, karena biasanya gampang diatur-atur, tiba-tiba terpisah dari dirinya dia. Itu menyakitkan buat seorang mama, dia terpisah. Tapi kita harus sadar bahwa saya nggak mungkin ada terus-menerus di bawah bayang-bayang mama, karena umur saya semakin lama semakin bertambah. Jadi kita terus-menerus bertahan dengan jalur kita, mama pun harus berproses dengan dirinya sendiri, sampai akhirnya mama sadar bahwa kamu bukan saya dan saya bukan kamu. Nah ketika perpisahan ini terjadi, saran saya adalah tidak langsung menentang, tapi bagaimana membawa si mama ini, tarik maksudnya kayak main layang-layang ya. Kita untuk terbang tinggi, kita harus sedikit mengendurkan talinya, kemudian narik lagi, kendurkan lagi, tarik lagi. Baru bisa layang-layangnya ngikut dengan kita. Saya bukan dari keluarga Buddhis. Waktu kenal agama Buddha di usia 16 tahun, karena wiharanya wihara Mahayana, langsung pengen vegetarian. Tapi hari ini saya bilang saya nggak pernah vegetarian sebelum saya jadi suhu. Tapi sebetulnya niat buat vegetarian itu ada. Tapi ketika saya sudah mau vegetarian, mama saya masak daging, terus lihat saya hanya ngambil sayur hijau, langsung marah. Itu saya mulai galau, apa yang harus saya lakukan ketika saya ingin vegetarian, waktu itu ya di usia 16-17 tahun, ketika saya ingin vegetarian tapi mama tidak mendukung, kemudian malah balik dia memarahi, membuat mental kita jadi down. Kamu kurang ajar sama orang tua, tidak menghargai makanan orang tua, besok mama gak mau masak lagi, kita dibikin down. Akhirnya otak jadi mikir, gimana caranya supaya kita bisa tetap vegetarian tapi mama gak marah lagi. Akhirnya saya cuma ngambil kalau misalkan kacang merah sama daging sapi. Saya cuma makan kacang merahnya, ambil kuahnya, dagingnya tidak saya makan. Nanti papa saya tahu, marah lagi. Terus saya ambil sepotong, terus ngunyahnya yang lama. Ngunyah lama sampai setengah jam. Kata papa saya tuh habisin. Masih ada. Jadi begitu banyak trik yang harus saya lakukan. Entah itu disebut kebohongan ataupun bukan. Tapi saya juga ingin melatih diri, tapi tidak menyakiti hati orang tua. Dan akhirnya memang lelah. Lelah, bukan tidak lelah. Tapi terus menerus saya seperti itu, sampai akhirnya saya mengambil sikap gitu. Gak bisa begini terus harus jadi suhu nih. Akhirnya jadi suhu. Ketika jadi suhu ya jelas marah, murtad lu, gak bener lu, apa segala macam. Jadi anak tidak berbakti. Tapi saya percaya, meyakini jalan Buddha. Jadi saya percaya bahwa untuk masuk ke neraka pun tidak semudah yang disebutkan oleh orang-orang ya. Masuk neraka itu membunuh ayah kandung, membunuh ibu kandung, melukai anggota sangga, melukai Buddha, memecah belah anggota sangga, membunuh arahat. Saya tidak lakukan semuanya. Jadi ya udah, saya jalan dan jadi diri sendiri gitu. Jadi proses untuk menjadi diri sendiri memang tidak mudah dan ibu bertahanlah dengan jalur dharma. Jadi saran saya, ajaran agama Buddha menganjurkan kita untuk menerima keadaan. Jadi saran saya adalah ibu tidak standby di bawah, di tempat di bawah, tapi ibu tetap di apartemen di sana, hadapi apa yang terjadi dihadapi. Ketika mereka marah, ada satu suhu ya bilang, kalau kamu nanti udah cukur jadi suhu, kamu pulang ke rumah, harus pulang ke rumah. Saya bilang kenapa harus pulang lagi? Kan saya udah keluar dari rumah, masuk lagi ke rumah itu kan tidak enak. Terus suhu itu bilang, kalau kamu tidak pulang ke rumah, kamu tidak balas budi. Jadi kamu tetap harus pulang ke rumah, nongol ke orang tua kamu, karena kamu udah pergi ke Taiwan cukup lama. Terus
Nanti kalau dimarahin gimana? Umur saya 26 waktu itu, 26. Terus suhunya jawab, kalau kamu dimarahin ya kamu diem aja, nggak usah kamu balas, kenapa harus dibalas-balasin sih? Terus saya pikir-pikir, ya juga ya, kenapa tiap kali mama papa saya marah, kenapa harus saya balas-balasin gitu? Jadi saya mesti ngapain? Saya masih diem gitu? Ya diem lah, jangan dibalesin. Orang namanya orang tua lagi ngomong, lagi marah, ya kamu dengerin. Terus kalau saya nggak tahan, saya mau ngelawan, ya kamu baca Amitabha terus menerus. Waduh, saya bilang berat amat, tapi harus dicoba juga ya. Terus saya jawab lagi, kalau mama saya marah 5 jam, terus saya mesti ngapain? Ya kamu diam 5 jam. Lah, saya bilang, ajaran apa ini waktu itu? Terus saya tanya lagi, nah kalau mama saya marahnya 8 jam, ya lo diam 8 jam. Susah amat sih jadi orang, usah dimarahin sama su itu. Terus, tapi saya nurut juga, saya pulang ke rumah, akhirnya bener tuh dimarahin. Wow, panjang lebar dimarahin. Saya cuma diem aja dengerin, baca Amitabha, Amitabha, Amitabha. Melotot juga gak berani, diem aja Amitabha, Amitabha. Diem ke bawah seperti itu. Akhirnya izin jadi suhu terjadi 8 tahun kemudian. Dari umur 16 tahun mau jadi suhu, kabur, izinnya ketika saya di umur 35 tahun. Jadi 35 kurang 16, 20 tahun kemudian. Baru orang tua saya berubah. Saya datang ke rumah, kamu jangan makan ini daging, ini daging, ini daging, ini sayur. Dulu kagak, ini daging habisin, ini daging habisin. Saya bilang saya nggak boleh, saya vegetarian. Udahlah makan daging aja, kan ini kesukaan kamu. Jadi orang tua saking sayangnya sama kita, dia selalu mengarahkan hidup kita tuh seperti apa yang dia mau. Padahal mencintai seseorang itu harusnya tidak mengarahkan kita seperti apa yang dia mau, tapi membiarkan kita bebas menjadi diri kita apa adanya. Jadi sekarang ibu udah bisa nih speak up. Udah bisa ngomong keluar, pertahankan. Pertahankan bukan dengan cara kabur, itu namanya flyer, kabur, melarikan diri. Ibu harus bertahan di apartemen itu, di kamar. Ibu hadapi. Terus ibu tunjukkan gitu bahwa sekarang dulu suka ngebantah dengan ucapan, sekarang bisa mendengarkan, tetap tersenyum. Tadi saya bilang kan, dalam perjalanan ke sini saya dengerin ceramahnya Bante Bodhinanda. Jadi ada yang nanya, Bante, ada orang saya difitnah-fitnah terus, ada aja kesalahannya dicari-cari. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya menyikapinya? Terus Bante nanya, kamu kalau dikasih tai ayam, kamu terima apa kamu tolak? Tolaklah kata si ibunya. Ya, kamu kalau tai ayam kamu tolak, makian marahan itu pun seperti tai ayam, ya kamu harus tolak. Kenapa? Harus kamu terima. Jadi baik lagi ke ibu sendiri, saya nggak tahu tadi ibu nggak rinci ya, apa yang dikatakan oleh orang tua. Itu anggap seperti sampah sih. Jadi anggap seperti sampah, tidak lagi melukai batin kita. Tapi kalau kebijaksanaan kita semakin lama semakin meningkat, tidak ada yang namanya kotoran, tidak ada yang namanya sampah. Itu hanya persepsi kita terhadap apa yang diucapkan. Jadi kita yang wajib mengolah batin, nanti begitu keluar ucapan mama, ucapan papa semuanya adalah berlian. Cuma gak cocok untuk kita, itu aja. Mungkin cocoknya buat anak orang, tapi bukan buat kita. Tapi itu harus dalam taraf latihan terus-menerus. Jadi ibu coba tetap dalam kamar dengan orang tua. Kalau kemarin kuatnya cuma 5 menit kabur, sekarang tambahin. Hari ini harus bisa nih 1 jam. Besok tambah lagi 1,5 jam. Hari ketiga tambah lagi 2 jam. 1 minggu jadi udah 5 jam. Saya dulu kalau ngobrol sama mama saya 3 menit udah berantem tuh berduaan. Sekarang kalau pulang ke Bandung bisa sehari ngomong gak selesai-selesai yang dibahas tentang kematian. Jadi sabar itu memang gak mudah, tapi belajar mendengarkan juga gak mudah. Jadi ibu coba bertanya ke diri sendiri, jangan-jangan kalau kita bilang magnet, ibu kutub utara, mamanya kutub utara, utara sama utara gak ketemu tuh. Jadi ibu harus merubah diri, gua selatan. Dia tetap utara, terserah dia. Jangan sampai gua rubah jadi selatan, dia berubah juga jadi selatan. Buru-buru nih jadi utara. Jadi tetap klop, akur. Intinya cuma satu sih, belajar mengolah batin. Kedua, belajar mendengarkan. Terus belajar memahami bahwa setiap orang punya kepentingannya masing-masing. Termasuk kita punya kepentingan juga. Tapi karena dia sudah tua, dia sudah berumur, tujuan ibu datang dari Malaysia ke Indonesia juga buat menemani mereka. Sekarang belajar kecilkan ego. Temenin dia. Jangan nanti menyesal, yang menyesal nanti yang dibawa apa? Cuma umpatan-umpatan, makian-makian. Kita tetap temenin sampai nanti perbanyak doanya. Jadi waktu diam juga kita doa.
Entah ibu baca apa ya, Omitofo boleh, Kuan Yin Pusat, atau mungkin cuma meditasi doang, breath in, breath out doang. Terus kita share love ke orang tua. Kita bilang semoga mama saya, papa saya di kelahiran sekarang punya kebijaksanaan. Terus ada waktu datang ke kelenteng-kelenteng atau ke wihara atau di rumah atau di sini kayak nggak ada. Pasang lilin. Ketika mempersembahkan pelita, kita langsung bilang pelita ini saya persembahkan buat mama saya, papa saya. Semoga pelita kebijaksanaan dalam diri mereka tidak pernah padam. Udah ada bantuan dari semesta. Terus ibu bertahan di sana 2 jam, 3 jam, 5 jam. Kalau nggak tahan, dengar YouTube bareng-bareng, nonton film sama-sama kan bisa bu. Diusahakan gitu. Kita kembali seperti anak kecil yang happy, yang nggak ada beban. Mudah-mudahan ngebantu ya. Dicoba dulu lah, kalau nggak bisa dicoba nanti ibu boleh cari Pak Sarwan, nanya telepon saya. Semoga membantu. Saya ke pertanyaan tertulis, Su. Ya. Selamat malam, nama budaya saya ingin bertanya kepada Suhu Siansing, apakah kita bisa menjadi kalyanamita untuk diri kita sendiri? Dan bagaimana cara mudahnya melatih diri menjadi kalyanamita untuk diri sendiri? Mudah-mudahan sebelumnya atas jawabannya. Bisa, jadi kalyanamita buat diri sendiri, karena teman terbaik tetap diri sendiri. Jadi contoh yang tadi ya dari ibu tadi, kita kan kalyanamita buat diri sendiri nggak mudah, karena kita harus mengenal diri kita sendiri. Jadi caranya, kalau saya caranya ya dalam hening lah, dalam hening terus kita mikir, kenapa ya kok belajar mati-matian nilainya cuma C, cuma B, B+, nggak pernah dapat 100 kayak teman-teman yang lain. Perasaan nggak bodoh-bodoh amat, apa saya kurang teliti, nah ini kan dimulai tuh, apa saya nggak teliti, apakah saya nggak fokus, ataukah memang ada karma buruk yang menghambat saya dalam perbuatan baik. Kemudian kalau saya mau baksos, kenapa ya selalu ada godaan-godaan, terus seperti itu bertanya ke diri sendiri. Kemudian kita lihat, kalau saya lihat teman-teman itu, kok bisa ya ketawa-ketawa hahaha, kok saya nggak bisa. Terus menerus kontemplasi seperti itu, merenungkan, kemudian melihat ke dalam diri sendiri, siapa orang di sekitar kita. Orang seperti apa yang ada di sekitar kita? Kalau kita lihat orang di sekitar saya adalah orang yang hobinya melatih diri. Oh itu berarti bagus ya. Tapi kita lihat lagi, ada negatifnya. Apa kesamaan dari mereka? Benang merahnya. Mereka hobi meditasi, tapi ternyata mereka juga hobi bergosip. Nah sekarang meditasinya jago, gosipnya juga kuat. Nah ini tanda tanya nih, ada apa dalam diri saya yang akhirnya menarik orang yang hobi meditasi tapi juga hobi ngegosip. Terus lihat ke dalam, jangan-jangan saya sendiri juga hobi ngegosip, atau saya menolak dengan keras orang yang suka ngegosip. Jadi kayak magnet, apa yang terjadi dengan kita itu tarikan energinya dari luar, itu kita yang narik sendiri. Jadi punya mama seperti itu, sebetulnya itu energi kita yang narik mama bisa seperti itu. Jadi kita yang harus melihat gitu. Kenapa ya punya temen kok kayak begini-begini, nah ketika kita tahu oh hobinya bergosip, tapi saya nggak suka gosip loh. Nah terus kita tanya lagi, segimana besar usaha kita buat menolak orang yang bergosip. Karena cinta dan benci itu tipis banget batasnya. Jadi kita bilang wah saya sangat benci pada orang yang ngegosip, nah itulah yang memunculkan orang-orang bergosip mendekati kita. Jadi kenapa Buddha mengajarkan jalan tengah, harus benar-benar netral energinya. Karena ketika kita mencintai sesuatu itu ketika kita mencintai sesuatu, cinta itu kayak magnet, langsung plek narik. Ketika kita membenci sesuatu, sama narik juga. Kita suka bergosip, kelompok kita orang yang hobi gosip. Kita benci orang yang suka gosip, kelompok kita orang-orang yang bergosip juga, sama, nggak beda jauh. Jadi kita mesti nanya ke dalam diri sendiri, siapa orang, kalau bingung, lihat lingkungan kita orang-orang yang seperti apa. Setiap orang nggak semuanya positif, setengahnya negatif, setengahnya positif. Nah orang yang bisa menjadi kalyanamitra buat diri sendiri adalah dia yang sudah memahami negatifnya dan positifnya, kemudian rangkul jalanan bergandengan kanan kiri, terus jalan ke depan menuju kebudaan. Nah kebanyakan dari kita pelatih diri, kita membuang yang negatif, kita hanya menggandeng yang positif. Kita nggak mau yang negatif, kita buang tuh yang malesnya, yang joroknya, yang egoisnya kita buang. Padahal sifat jorok kita semua punya.
Sifat egois kita semua juga punya. Sifat malas kita semua juga punya. Kita semua punya, serakah punya, kebencian punya, kebodohan batin semuanya punya. Tapi kita buang. Harusnya kita rangkul. Kita menyadari cuma mengakui, saya masih punya malas, saya masih punya ego, saya masih punya kesombongan, saya masih punya kemelekatan yang kuat terhadap A, B, C, D, E. Cuma menerima itu doang. Itu sudah dah. Itu kan kayak dua kutub, utara dan selatan. Kita menolak yang satu, kita akan lari ke kutub yang ini. Kita nolak kutub yang ini, kita lari ke sini. Jadi tugas kita sekarang jalan di tengah-tengah, jalan tengah, kita mengakui, nerima, jalan sama-sama. Kalau sudah sampai ke taraf seperti ini, nggak ada musuh di dunia ini, semuanya aman. Karena orang-orang itu, orang mamah bisa begitu sama kita, karena kita yang butuh digituin. Misalkan tuker nih mamahnya, saya nggak maulah sama mamah yang ini, saya mau ganti mamah, mau mamah yang ini aja. Atau mamahnya mau ibu Ikam aja jadi mama saya, misalkan gitu. Ganti peran nih sama alam semesta, diganti perannya. Terus alam semesta ada yang ngatur, terus bilang, kamu siapa ya? Oh kamu si Leon nih, Leon. Oh Bu Ikam, kamu jadi mamanya Leon di kelahiran sekarang nih. Kamu perannya harus jadi mama yang kejam nih buat si Leon. Jadi walaupun dia ganti orangnya, peran mamahnya buat si Leon tetap harus yang kejam. Karena mamah yang kejam itu dibutuhkan buat si Leon supaya dia berhasil di kehidupan sekarang. Jadi mama papa kita seperti itu terhadap kita karena kita butuh papa mama yang begitu untuk kita berhasil jadi manusia. Nanti kita meninggal, kita bisa bawa sesuatu di kelahiran berikutnya, bawa bekal. Nah kalian mitra ya seperti itulah. Gitu. Cukup jelas oleh. Ya begitu kira-kira. Jadi kalian mitra buat diri sendiri ya rangkullah orang-orang di luar kita semuanya. Itu sama dengan kita merangkul diri sendiri. Oke, Ya, pertanyaan gitu kira-kira. terakhir Suhu. Masuk akal kan ya? Masuk akal. Oke. Pertanyaan terakhir Suhu. Namo Buddhaya Suhu, bagaimana sikap kita terhadap sebagai orang tua di saat anak cowok kita yang sudah remaja tapi susah disuruh untuk mandi. Padahal saya sebagai orang tua sampai dengan pakai cara tegur dan juga negosiasi. Kalau dia mandi dalam sehari, papa berdana. Jadi bagaimana sebagai orang tua menjadi kalyana mitra untuk anak cowok? Ini remaja susah mandi bukan terjadi di anak cowok ya. Di anak cewek juga banyak tuh yang malas mandi. Malas mandi. Terus ketemu saya juga kata mamahnya, anak saya malas mandi nih Suhu. Badan rambut udah panjang, bau lagi nggak mau keramas. Terus saya datang ketemu saya, bener badannya bau. Kalau remaja ada hormon yang bekerja ya. Jadi memang ada bau khasnya remaja sendiri. Nanti setelah dia masuk ke 17-18, dia udah mulai bisa merawat diri sendiri, baru dia bisa mulai mandi, dandan dan lain sebagainya. Jadi memang usia SD kelas 5, 6, SMP sampai SMA 1 itu menurut saya susah diajarkan untuk self care. Saran saya adalah bikin jadwal bersama ya. Kamu mandinya jam berapa? Habis kamu mandi 15 menit atau setengah jam. Kamu mau mandi jam berapa nih? Ada jadwalnya, dibikin listnya. Kamu mandi jam berapa nih? Gak boleh malam-malam karena kamu masih kecil. Udah kamu mandi jam 5 sampai jam setengah 6 ya. Mau main air, boleh. Mau jalan-jalan dulu juga boleh. Pokoknya jam mandi kamu jam 5 sampai setengah 6. Habis setengah 6 terus mama yang mandi, terus papa yang mandi. Jam setengah 6 sampai jam 6, 6 sampai setengah 7. Udah. Tiap hari seperti itu mungkin bisa ngebantu tuh, bikin list bersama. Umumnya yang terjadi di rumah adalah kita nyuruh anak kita mandi tapi kitanya belum mandi. Mandinya nanti malam-malam jam 10, jam 9. Jadi anaknya males gitu. Lah papa aja mandinya malam, mama juga kadang gak mandi. Jadi anaknya gak ada motivasi buat mandi. Jadi saran saya bikin list bersama. Kalau anaknya 5, ya 7 orang berarti ya papa mama. Dari dedek dulu jam segini, jam segini, jam segini terus semua diurut. Jadi kita jadi orang tua cuman bentar lagi mandi kok, 10 menit lagi. Mandi kamu setengah jam, nanti mama pukul lonceng, tong. Nanti ganti lagi giliran seperti itu, mudah-mudahan ngebantu. Yang kedua, saya rasa dikasih nasihat, dikasih ceramah panjang lebar udah gak mempan ya, makin ngelawan, gak mau mandi.
Itu terjadi juga di anak-anak SMP di tiap sekolah ada. Jadi saran saya ya mandi bareng tapi bukan misalkan kalau kagok ya Indonesianya. Kalau kagok nggak usah sampai buka baju gitu. Jadi main air bersama di kamar mandi, ciprat-cipratan bersama. Udah kemudian lu mandi duluan, nanti mama nyusul. Itu juga solusi. Tapi mamanya ada waktu nggak nih buat mandi bareng bersama gitu. Kalau nggak ada waktu, saran saya ya bikin jadwal sih, bikin jadwal. Memang masalah mandi ini susah-susah gampang ya. Ada juga banyak banget lah. Misalkan ada orang Indonesia pergi ke luar negeri, terus nggak pulang lagi nih. Terus saya tanya, kamu nggak mau pulang Indonesia? Mama papa kamu sendirian loh di Indonesia. Kamu anak tunggal. Kamu berkarya di Tiongkok. Kamu beneran nggak mau pulang? Di sini kan juga susah. Di negara Indonesia kan mama papa kamu juga lumayan orang kaya. Enggak suhu di sini enak. Saya nggak usah dipaksa buat mandi. Ya juga sih. Jadi memang mungkin orang tua bisa mengajarkan ke anaknya, kamu kalau males mandi atau nggak suka sama air, coba kamu sering-sering cium ketek sendiri kali ya. Di saat kamu merasa ketek kamu bau, kamu buru-buru masuk kamar mandi, kamu bau. Nggak ada orang yang tahan, kamu aja nggak tahan apalagi orang lain. Mungkin seperti itu bisa ngebantu ya. Kalau enggak dia mungkin nggak sadar kalau di keteknya itu bau gitu. Maybe ya. Dicoba dulu ya. Saya nggak tahu juga, mungkin seperti itu. Yang pasti saya rasa sebelum menyuruh anaknya mandi, orang tua juga sama-sama mandi. Jadi orang tua ngasih contoh duluan buat anaknya karena anaknya masih remaja, belum 17 tahun. Kalau udah umur 20, 30, 50, ya itu nggak usah disuruh-suruh lagi sih, dia bisa mandi sendiri. Dan cukup banyak juga sih orang nggak mandi sebetulnya ya. Kalau aku lihat-lihat, nggak habis pup juga nggak mau cuci tangan pakai sabun, cukup banyak. Jadi mungkin dari orang tua di sini bercermin juga ke dalam diri sendiri. Mandi ini kebutuhan saya apa kebutuhan dia? Kalau kita udah ngajarin begitu banyak cara supaya dia mandi tetap masih nggak nurut juga, oh kita juga mikir, oh mungkin kehidupan dulunya dia bukan alam manusia, mungkin alam dewa, alam binatang, atau alam apa yang memang jarang ketemu air, atau orang Tibet, mandinya cuma seumur hidup 3 kali, jadi ya udah dimaklum, tapi kita ajarin, kamu sering-sering cium ketek kamu, kalau kamu nggak nyaman, kamu mandi, biar orang suka tetap dekat sama kamu, begitu. Gitu. Iya berteman, jangan sering marah-marah. Marah-marah itu capek. Jadi jangan suka marah-marah, ngomong yang lemah lembut, yang baik. Kemudian jadikan anak itu sebagai teman ya. Jadi kalau misalkan kita, ya banyak juga lah ya orang tua ya, umurnya 30-40 tahunan, anaknya baru 10-11 tahunan, terus nanti mamanya suka nanya tuh ke anaknya, kamu ngomong apa sih sama Suhu kok rame amat? Terus anaknya nanti jawab, iya main sama Suhu seru. Saya play terapis, saya terapi bermain, jadi tiap hari mainnya sama anak. Terus anak-anak jawab, seru lagi main sama Suhu. Terus mamanya nanti nyari saya, Suhu anak saya bilang seru banget tuh main sama Suhu. Main apa sih Suhu? Saya bilang ya terserah anaknya mau main apa. Saya cuma nemenin main doang, tapi dia bilang seru. Kenapa? Dia ketawa, hahaha. Saya ikutan hahaha gitu. Kalau biasa terjadi sama orang tua, anaknya ketawa, haha, mamanya cuman, nggak matching. Terus anaknya loncat-loncat, anak kecil suka loncat-loncat kan. Kalau kita mau, kita ikutan loncat-loncat. Kalau nggak mau, kita sama-sama nih cuma gerak-gerak begini, tapi energinya disamain. Anak kecil akan merasa bahwa dia sama kita temenan. Tapi kalau dia loncat-loncat, kita langsung begini, diam nggak? Diam. Dia langsung nggak suka sama kita. Dunia anak kecil adalah dunia main. Dunia remaja juga dunia main. Kurasa dunia kalian pun sama ya, masih dunia main ya. Jadi sebetulnya dunia kita, dunia manusia adalah dunia main. Jadi ketika ngobrol sama anak, dia ngomong panjang lebar, masalah nyontek, masalah pacaran, kita dengerin aja. Kita dengerin kalau dia, waduh anak gua nyontek nih kurang ajar. Dalam hati udah mengeluh, tapi kita tetap senyum. Kenapa kamu nyontek kok? Papa jadi inget loh, misalkan papa yang diceritain ya. Papa inget dulu lagi sekolah, punya temen tukang nyontek. Akhirnya ketahuan tuh sama ibu guru, terus dia malah jadi gak naik kelas. Kamu
jangan kayak gitu ya, jangan sampai nggak naik kelas. Jadi mungkin kita remindernya bukan jangan nyonteknya, tapi kita reminder jangan sampai kamu nggak naik kelas. Kita tetap open sama dia, tetap kita welcome dengan cerita dia. Terus kayak tadi anak remaja kelas kelas berapa? Kelas 3 SMP. 6, 7, kelas 9. Biasanya nggak pernah ngobrol, tapi tadi ngobrol, saya tanya, di kelas kamu udah ada yang pacaran belum? Jadi saya membuka dulu obrolan supaya dia open terhadap saya. Dia bilang, si Suhu tumbenan kali ya nanya orang pacaran. Dia bilang, di dalam kelas kamu udah ada yang pacaran belum? Belum, laki-laki nih. Kamu udah punya pacar dong? Nada saya kayak anak sekolah gitu. Bukan, awas saya jangan pacaran. Enggak, saya bilang, kamu udah punya pacar dong? Dia bilang, belum lah Suhu. Tapi ada dong di sekolah, di kelas kamu yang udah pacaran. Ada sih, tadi bilang nggak ada, tiba-tiba berubah jadi ada. Berubah, karena cara ngomong saya lebih friendly, lebih welcome. Terus saya bilang, oh ada yang pacaran. Terus tapi kamu suka dong dijodoh-jodohin sama teman-teman kamu tuh. Dia bilang, enggak, ada juga saya suka jodoh-jodohin temen. Akhirnya kan dia jadinya senang. Terus dia bilang, sesi hari ini seru banget ya Mas Suhu. Jadi kitanya harus bersikap seperti teman, seperti anak kecil. Kalau dia anak kecil, kalau anak kita udah remaja, kita bersikap seperti anak remaja. Jadi jangan tarik anak kita masuk ke dalam usia kita saat ini, tapi kita yang turun sesuai dengan anak kita. Jadi kalau anak kita 5 tahun, kita kadang-kadang bersikap seperti anak 5 tahun. Kalau anak kita 16 tahun, kita bersikap seperti anak 16 tahun. Kalau anak kita umur 30, kita bersikap seperti usia di umur 30 tahun. Jadi jangan paksa anak kita seperti usia 60 tahun, 50 tahun. Nggak nyampe, mereka nggak nyampe, belum nyampe. Nanti suatu hari mungkin nyampe, saat ini nggak nyampe. Jadi kita untuk ngajarin anak, kita yang turun level, terus kita angkat sama-sama ke atas. Baru jadi Kalyana Mitra yang baik. Makanya sekarang banyak suhu-suhu bantai-bantai. Aku ketemu nih di PIK 2, ada satu suhu ngajak ngopi di PIK 2. Di mana? Saya bilang, di tengah-tengahnya itu loh. Ya pernah lewat sih, ayo kita ke sana. Ke sono ketemu di PIK 2 di persen ternyata ya. Belum turun, suhunya telepon saya. Ada pakai jubah 3 orang, masuk gak nih kita? Suhu-suhu takut juga sama Bante nih. Ada yang pakai jubah nih 3 orang, berani gak turun? Pakai jubah apa nih? Mahayana apa Theravada? Kalau Mahayana turun, kalau Theravada jangan deh, gak enak. Theravada sih. Aduh tapi udah sampai PIK ya, dari Bogor sampai PIK perjalanan juga jauh kan ya. Masa kita gak turun gitu? Yaudah turun dah, ntar nyapa-nyapa aja. Turunlah ke PIK 2, ternyata Bante dibawa sama umatnya ngopi. Akhirnya Bante pun harus menyenangkan umat dibawa untuk ngopi. Jadi untuk menolong umat, untuk menolong orang kadang-kadang kita harus turun level. Ngopi dulu, jalan ke pantai dulu, apalagi makan dulu di restoran, apalagi blessing rumah dan lain sebagainya. Supaya akhirnya udah deket bisa cerita ini itu, bisa lebih terbuka. Baru pelan-pelan giring ke wihara meditasi jadi biku dan lain sebagainya. Gitu. Kalau enggak berhasil. Ayo jadi biku. Orang enggak mau. Tapi kalau bantengnya turun, ngopi dulu, makan dulu di restoran sama-sama. Terus apa lagi? Ya gitu dah ya, lama-lama kan, kayak temen ya, enak nih ngobrolnya. Nah udah deh ke bawah. Udah ke bawah, kita yang narik sekarang. Yuk, Tasila. Yuk, Trisarana. Yuk ini terakhirnya. Yuk jadi biku. Ayo jadi biku. Jadi memang harus seperti itu manusia, buat jadi Kalyana Mitra. Oke, semoga menjawab ya. Mungkin closing statement, Su. Closing statement tentang Kalyana Mitra ya. Terutama Kalyana Mitra buat diri sendiri. Yang pertama, sabarlah terhadap diri sendiri. Jadi kalau kita mau sabar terhadap orang lain itu enggak sebanding dengan kesabaran terhadap diri sendiri. Karena waktu meditasi pun kita duduk sendiri, kita pun harus sabar terhadap diri sendiri, bukan terhadap orang lain. Sabar terhadap gangguan dari pikiran, sabar terhadap perasaan-perasaan yang berkecamuk seperti itu. Sabar juga terhadap badan jasmani, pinggangnya sakit, kaki kesemutan, kepala pusing dan lain sebagainya. Jadi memang untuk melatih diri mudah-mudah gampang, tapi kalau kita punya tekad yang besar, tekad yang agung, luar biasa, saya rasa pelatihan diri menjadi lebih mudah, seperti itu. Jadi ya sabarlah, nggak ada kunci lain selain sabar. Oke, terima kasih sudah mengundang saya ya.
Ini kayaknya keberapa kali saya ngisi Sabtu, cuma nggak sampai 5 kali saya ngisi Sabtu sebetulnya. Tapi saya berharap yang belum makan, malam-malam nih, karena udah malam ya, hampir jam 8, jangan makan berat. Karena ketika umur udah 30 tahun, perut buncit susah kempes lagi. Kalian mau jadi keto, mau jadi kiti, mau jadi apa, saya rasa udah pasti gagal. Jadi sebaiknya memang dari sekarang udah harus dijaga, malam lewat dari jam 6 malam, jangan makan terlalu berat, cukup ala kadarnya. Supaya tetap langsing. Banyak orang ketemu saya ya, dari 20 tahun lalu sampai hari ini tidak berubah, karena malam memang dijaga, supaya tidak makan malam, karena ketika malam diabetes, jantung, semuanya adalah sumber penyakit. Dan makan malam di Mahayana disebutnya dengan yao se, yao obat, se makanan. Jadi boleh dimakan, boleh tidak dimakan. Kalau sekiranya badannya memang gak kuat, bakalan sakit, makanan berat dimakan. Tapi kalau memang kira-kira tidak menjadi kebutuhan buat badannya karena masih sehat, masih kuat, makan mungkin ala kadarnya kayak cuman biskuit doang satu atau mungkin sayuran doang sedikit. Bukan jadi makanan berat seperti makanan pagi dan siang. Jadi saya berharap kita semua usianya panjang karena melatih diri di alam manusia itu yang paling membahagiakan. Dan kemudian di sisa hidup kita ya, nggak tahu berapa lama karena di rumah duka ini pun umurnya 35, 36, 40, masih muda-muda udah meninggal. Jadi kita juga mungkin sebentar lagi juga akan tiba waktunya kita untuk berpisah. Jadi manfaatkanlah waktu yang singkat ini untuk melatih diri, kemudian terus-menerus melihat ke dalam, kontemplasi, karena pada akhirnya yang bisa menolong kita bukan orang tua kita, tapi kebaikan dari diri kita sendiri. Kalau sampai datang ke wihara, kita merasa setelah mendengarkan dharma, kita merasa ada perubahan dalam hidup kita. Tapi orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita mengatakan, kamu makin ke wihara, makin keras, makin susah diatur, kita introspeksi diri lagi. Siapa tahu dalam pelatihan diri kita ada yang salah. Artinya kita kurang bijak, artinya kita masih pemula. Kalau masih pemula berarti masih fanatik. Nah berarti kita harus latihan lagi, karena ketika sudah fanatiknya lewat levelnya, kita akan lebih bijak. Baru di saat itu kita bisa, apa itu, kalau Mandarinnya ya, bisa berkoordinasi, bisa terkoneksi dengan semua orang, yang positif maupun yang negatif. Jadi tidak ada di dunia ini hal negatif, tidak ada juga hal yang positif, semuanya adalah netral, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Oke, selamat malam, terima kasih, Namo Buddhaya. Kami silakan untuk diri dan bersikap anjali.